Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan mereka orang-orang yang menjadikan aulianya itu selain Allah, wali-wali mereka selain Allah. Wali itu memiliki makna yang dianggap melindungi, menolong, dekat, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, itu namanya wali. Kata wali dalam bahasa Arab itu tidak jauh maknanya dengan wali dalam bahasa kita, karena itu sebetulnya serapan dari bahasa Arab. Ketika dikatakan wali murid, wali santri, wali kelas, wali kota, maka dia yang ngurusi. Nah, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka itu punya anggapan begini, mana abuduhum, kami enggak mengabdikan diri kami kepada selain Allah. Tujuan kami manggil-manggil nama mereka itu, berhala-berhala itu, semata-mata liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi mereka punya anggapan nggak bisa ibadah langsung kepada Allah. Ibadah itu harus pakai perantara. Kita ini orang yang berlumuran dosa, nggak pantas kita minta langsung kepada Allah. Kita perlu perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini anggapan kufur. Buktinya apa? Dalilnya apa? Lanjutan ayat ini. Innallaha yahkumu bainahum fima ikhtalafu fi. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah akan menghakimi mereka, akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan di dunia ini, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kadzib. Jadi dugaan ini, asumsi ini adalah asumsi kadzib, asumsi bohong, dan kafar. Allah sendiri yang mengkafirkan. Di penutup ayat ini Allah menjelaskan status mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah sendiri yang mengkafirkan mereka. Bagaimana kita menilai? Kita harus minta rincian dari yang bersangkutan. Apa yang Anda maksud dengan perantara? Kalau dia mengatakan, ya maksudnya kita ini perlu perantara dalam menerima wahyu dari Allah, ya. Risalah itu sampai kepada kita pakai perantara, nggak bisa langsung. Maka ini hak, ini betul. Yang mengingkari adanya perantara dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan risalah, dia orang kafir berarti. Karena Allah tidak langsung menyampaikan Al-Quran kepada kita, kan? Allah pakai perantara. Ada perantara dari malaikat, yaitu Jibril. Ada perantara dari manusia, yaitu Rasulullah SAW. Kalau dia menafsirkan kita perlu perantara dalam mempelajari agama, dalam mengenali perintah dan larangan Allah, fahadha haq wa hadha minal iman. Orang yang mengingkari ini justru dia adalah orang yang kafir. Jadi yang kedua adalah perantara yang kalau itu diakui keberadaannya, maka orang ini akan murtad. Kebalikan dari yang pertama. Jadi ada perantara yang kalau itu diingkari, orangnya malah kafir. Ada perantara yang kalau itu diakui, orangnya kafir. Jadi perantara yang pertama tadi harus diakui, sedangkan perantara yang akan dijelaskan ini adalah perantara yang harus diingkari, harus dinafikan. Apa yang dimaksud perantara yang harus diingkari, harus dinafikan? Yaitu perantara dalam ibadah. Dalam bentuk apapun ibadahnya. Mau bentuknya minta, doa, tentunya tidak semua permintaan itu bernilai ibadah, ya. Permintaan yang mana itu tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah, maka ini nggak boleh sampai salah alamat. Permintaan yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah, maka tidak boleh salah alamat. Begitu dia tujukan kepada selain Allah, jatuhlah dia ke dalam kekufuran akbar.